Masih bersama saya Eufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Buron sejak 2024, seorang direktur perusahaan yang terlibat perkara korupsi akhirnya diringkus Kejati Kaltim. Presiden Prabowo Subianto siapkan 2 hewan kurban untuk disembelih di Samarinda saat Idul Adha mendatang. Ratusan anak alami stunting, status Balikpapan jadi siaga dan waspada. Sapi berjenis limosin inilah yang dipesan oleh Presiden Prabowo dan akan dikurbankan saat Idul Adha 1446 Hijriah. Sapi yang dibeli dari peternakan di Muang, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, nantinya akan disembelih di wilayah Samarinda. Peternak sapi menyatakan sapi miliknya itu sudah dirawat sejak 8 tahun. Untuk saat ini beratnya mencapai 844 kg. Presiden juga membeli 2 ekor sapi jenis limosin dan salah satunya berbobot lebih dari 1 ton. Kalau yang itu ada yang berat 900, ada yang berat ini kalau yang putih itu lewat daripada 1 ton. 1 ton Pak ya? Ya. Nah, kalau kisaran harga Pak? Kisaran harga ya kalau kita pikir yang lebih 1 ya 100 lebih. 100 yang lebih. Di bawah itu kalau perkiraan yang biasa itu kan ngikut kilonya. Ngikut kilonya? Iya. Harganya Pak yang ditawar oleh Pak Prabowo? Diambil dia 98. 98 juta. Iya. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Samarinda memastikan sapi yang dibeli Presiden kondisinya sehat. Mereka akan terus memantaunya hingga pelaksanaan kurban. Sekarang sudah berhasil negosiasi dengan Bapak Misno, peternak di Muang sebetulnya beliau, itu sapi Presiden ditetapkan milik beliau dengan berat 844. Jadi di kami punya kewajiban menjaga, memelihara, mengamankan dari sisi kesehatan dan keserawannya. Kita lihat bahwa pemeliharaan di kandang cukup bagus, ada atapnya, kotoran tidak ada tertahan sampai 1 hari, keluar buang. Terus kami sudah menetapkan piket jaga dari teman-teman medik dan paramedik yang setiap hari akan mengontrol kesehatan fisiknya. Rencananya sapi kurban yang dibeli Presiden ini akan diserahkan kepada pengurus Masjid Agung di Jalan Pelita, Sungai Pinang saat Idul Adha. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Satu demi satu penjual sapi kurban didatangi oleh petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan BPBD Samarinda pada Sabtu siang. Salah satu lokasi yang disasar yakni di kawasan Jalan M. Yamin, Samarinda Utara. Tujuannya yakni untuk memastikan hewan tersebut dinilai memenuhi syarat untuk diperjualbelikan sebagai hewan kurban. Pemeriksaan pada hewan kurban ini dilakukan oleh petugas pada seluruh sapi. Satu demi satu sapi tersebut diperiksa, mulai dari kondisi mulut dan kukunya. Itu dilakukan untuk memastikan jika sapi tersebut tidak menderita penyakit mulut dan kaki atau PMK. Selain itu, lingkungan kandang tak luput dari perhatian petugas. Pengelola lokasi penjualan sapi kurban juga diingatkan untuk menjaga lingkungan agar aroma dari kandang sapi ini tidak menyebar di masyarakat. Alhamdulillah
saat ini sapi untuk di kota Samarinda secara keseluruhan itu kurang lebih hampir 8.000-an yang ada. Tadi ditegur untuk asap ya gitu. Oh ya, itu memang ya karena kita punya showroom di pinggir jalan dan dekat dengan lingkungan jalur ekonomi, misalnya warung makan atau apa, ya mau nggak mau lah kita saling toleransi. Ya, di satu sisi pedagang kepinginnya diasapin supaya agar tetap sehat sapinya, di sisi lain pedagang kuliner keberatan. Jadi mau nggak mau nanti mengalah lah dulu untuk sisi pedagang peternakannya. Ya, karena itu juga mengganggu sebenarnya ya. Sesuai rencana, pemantauan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini akan terus dilakukan hingga pelaksanaan Idul Adha 1446 Hijriah. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM yang digelar di halaman kantor Ketahanan Pangan Samarinda Sabtu siang ramai peminat. Barang yang dipasarkan beragam, mulai dari kebutuhan pokok hingga makanan kemasan. Salah satu jualan yang menarik perhatian warga adalah telur asin panggang. Telur asin berkulit coklat dan biru muda ini nampak mencolok di antara dagangan lainnya. Penjual mengatakan rasa telurnya berbeda dengan kebanyakan telur. Sebelum dijual, telur itu terlebih dahulu dimasukkan dalam oven untuk dipanggang dan sebelumnya terlebih dahulu dikukus. Apa nih Bang? Telur asin panggang. Telur asin panggang. Iya. Ini beda dengan telur biasa atau seperti apa? Beda. Beda. Dari cara masaknya atau seperti apa? Ini di oven panggang. Ini kukus biasa. Kukus biasa. Untuk rasanya? Rasa lebih kering Yang dipanggang? yang panggang. Yang panggang ya. Iya. Harga jualnya? Sama 5.000. 5.000. 25. Kalau yang sekarang ini ada berapa persediaannya? Apanya? Persediaannya ada berapa sekarang? Ini kita bawa 5 piring aja. 5 piring ya. Iya. Bagi pembeli, pasar murah jadi sasaran karena suasananya ramai. Selain itu, harga-harga yang ditawarkan lebih murah dibanding pasar umum. Ini ada otak-otak, tambah telur asin. Telur asin. Iya. Apa alasannya beli di sini nih Bu? Lebih murah atau gimana? Ya lebih murah Pak, lagian juga ikut meramaikan. Meramaikan ya. Iya, Oh, iya. Ibu dari mana Bu? Dari dinas ini juga Dari Pak. sini. Sesuai namanya yakni Bazar UMKM, maka harga yang ditawarkan pun lebih murah. Rencananya pasar ini hanya dibuka selama 2 hari. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.